Perkenalkan, nama saya Ajeng Sri Rezeki. Nama saya Farizan Aditya. Nama saya Neng Alfi. Nama saya Muhammad Hudayat. Saya dari kelompok 3. Nama saya Siti Adisa dari kelompok 3. Dalam video ini, kita akan menjelaskan tentang surat legal. Surat legal adalah surat yang memiliki kekuatan hukum, bisa berkaitan dengan bisnis, dinas, atau pribadi. Semua surat legal ditulis sangat formal dan gaya yang tegas, serta prinsip penulisan surat legal ini jelas dan logis. Jelas artinya spesifik dan tidak menimbulkan salah tafsir karena adanya makna ganda. Sedangkan logis, maksudnya surat yang dibuat harus memiliki dasar yang jelas dan bisa diterima oleh masyarakat. Jenis-jenis dari surat legal yaitu yang pertama ada surat keputusan, yang kedua ada surat tugas, dan yang ketiga ada surat perjanjian. Lalu ada surat kuasa, dan yang terakhir ada berita acara. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya ketahui tentang surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan suatu kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. Fungsi dasar dari surat keputusan itu sendiri adalah sebagai surat informatif dan persuasif. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari surat keputusan. Fungsi yang pertama adalah untuk menetapkan, mengubah status atau kedudukan seseorang atau pegawai, barang atau material. Yang kedua, untuk mengesahkan berlaku atau tidaknya suatu peraturan. Fungsi yang ketiga adalah untuk membentuk, mengubah status atau membubarkan suatu perusahaan. Lalu yang keempat, untuk menyerahkan suatu wewenang kepada seorang pejabat. Fungsi yang terakhir adalah untuk mengesahkan berlakunya suatu undang-undang. Setelah kita mengetahui apa itu surat keputusan dan fungsi-fungsinya, selanjutnya kita juga harus memahami tentang masalah-masalah apa saja yang dimuat dalam surat keputusan. Yang pertama adalah masalah kepegawaian. Misalnya seperti tentang pengangkatan pegawai, promosi, cuti, dan pensiunan. Lalu masalah yang kedua ada masalah peraturan, bisa tentang tata tertib, anggaran dasar atau rumah tangga, atau bisa juga pedoman surat menyurat. Lalu masalah yang ketiga adalah masalah pelaksanaan, misalnya seperti pelaksanaan ujian atau pelaksanaan perpisahan, bisa juga tentang hukum untuk siswa. Dan masalah yang terakhir adalah masalah pelimpahan wewenang, seperti keputusan kepada seorang pejabat untuk memangku jabatan yang baru, atau dengan kata lain, naik jabatan. Sebelum kita menulis atau membuat surat keputusan, ada baiknya kita harus memahami susunan-susunan penulisan dalam surat keputusan tersebut. Berikut susunan-susunannya. Yang pertama, kepala surat atau kop surat, yang terdiri dari logo instansi dan nama instansinya.
bisa juga disertakan dengan alamat instansi tersebut. Lalu di bawahnya terdapat kata surat keputusan yang ditulis dengan huruf kapital, ditulis di tengah-tengah. Lalu di bawah surat keputusan terdapat nama jabatan dari jabatan yang berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut. Di bawahnya lagi ada nomor surat keputusan. Lalu setelah nomor surat keputusan ada hal atau tentang, yaitu bagian yang berisi intisari keputusan secara jelas dan ringkas, ditulis dengan huruf kapital. Susunan yang kelima adalah konsideran, yaitu landasan dibuatnya surat keputusan. Biasanya terdiri dari kata-kata menimbang, mengingat, dan memperhatikan. Menimbang adalah pertimbangan, tujuan, atau alasan mengapa surat keputusan tersebut perlu dikeluarkan. Mengingat adalah pernyataan yang menyebutkan peraturan atau perundang-undangan yang melandasi dikeluarkannya keputusan tersebut. Lalu yang terakhir ada memperhatikan, yaitu pernyataan tentang fakta, situasi, dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya keputusan tersebut. Yang keenam ada diktum, yaitu isi keputusan dari surat keputusan berdasarkan konsideran. Diktum diawali dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital, lalu disusul oleh kata menetapkan, yaitu pernyataan yang merumuskan ketetapan atau kebijakan-kebijakan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Selanjutnya disebutkan apa yang diputuskan itu dengan kalimat-kalimat yang diawali dengan kata-kata pertama titik koma bla 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 bla, kedua titik koma bla 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 bla, dan sebagainya. Lalu susunan yang ketujuh adalah kaki surat keputusan atau penutupan, berfungsi sebagai salam penutup dari surat keputusan yang terdiri dari tempat dikeluarkannya surat keputusan yang didahului dengan kata dikeluarkan di, lalu sebutkan nama tempatnya, misalnya dikeluarkan di Bogor, dikeluarkan di Medan, dan sebagainya. Setelah tempat ada tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keputusan yang didahului dengan kata pada tanggal, misalnya pada tanggal 5 April 2015. Lalu setelah tanggal ada tanda tangan pejabat yang berwenang. Setelah tanda tangan ada nama pejabat yang berwenang. Di bawahnya ada nomor induk peserta atau NIP, dan jangan lupa tambahkan dengan cap dinas atau instansi yang bersangkutan. Lalu susunan yang terakhir adalah tembusan. Surat keputusan selalu disertai dengan tembusan karena surat keputusan menyangkut banyak pihak yang harus diberitahu tentang adanya kebijakan yang baru. Tembusan ini memuat daftar pihak-pihak yang menerima salinan tersebut karena ada kaitannya dengan isi surat keputusan tersebut. Setelah kita memahami apa itu surat keputusan, fungsinya, masalah yang dimuat, dan susunan-susunan penulisannya, sekarang kita akan melihat sama-sama contoh dari surat keputusan tersebut. Nah, ini dia contohnya. Kita lihat sama-sama. Yang nomor pertama itu disebut dengan kop surat atau kepala surat. Lalu di bawah kepala surat ada kata surat keputusan yang diikuti dengan nama jabatan dari pejabat yang berwenang. Lalu di bawahnya lagi ada nomor surat keputusan
Setelah nomor surat keputusan ada tentang atau hal. Lalu berikutnya ada konsideran. Nah, ini yang dinamakan konsideran. Ada kata menimbang, mengingat, dan memperhatikan. Lalu di bawahnya ada diktum. Setelah diktum ada kaki surat. Lalu yang terakhir ada tembusan yang nomor 8. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari surat legal. Yang pertama yaitu surat tugas. Pengertian dari surat tugas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh seseorang pejabat yang berkuasa di instansi ataupun lembaga tertentu, yang mana isinya menugaskan karyawan ataupun staf guna melakukan suatu pekerjaan. Sesudah pekerjaan itu selesai dikerjakan, maka surat tugas tersebut tidak berlaku lagi untuk karyawan ataupun staf. Yang kedua yaitu fungsi dari surat tugas. Dilihat dari sisi fungsi serta tujuannya, surat tugas ternyata memiliki kesamaan dengan surat kuasa. Biasanya surat tugas ditambahkan dengan surat kuasa sebagai dokumen pelengkap. Fungsi surat tugas dalam sebagai dokumen pengesahan formal untuk pengemban tugas pada tugas yang wajib dijalankan. Selain itu, surat ini juga membantu mempermudah tugas pejabat pelaksana dalam berkaitan dengan instansi ataupun lembaga yang berkaitan dengan tugasnya tersebut. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dari surat tugas. Yang pertama yaitu di dalamnya surat tugas wajib dijelaskan mengenai adanya penugasan dari pimpinan pada seorang pegawai ataupun staf guna pekerjaan tertentu. Yang kedua, surat tugas memakai bahasa yang baku atau resmi, di mana isinya dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga yaitu di dalam surat tugas wajib dilengkapi dengan kop surat, isi surat, tanggal, nama, serta tanda tangan pejabat. Yang keempat yaitu surat tugas wajib ditambahkan dengan stempel instansi yang berkaitan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari surat tugas. Yang pertama kepala surat atau kop surat. Yang kedua yaitu judul surat atau judul surat tugas. Yang ketiga yaitu nomor surat. Yang keempat yaitu identitas pejabat pemberi tugas. Yang kelima yaitu identitas pegawai atau staf penerima tugas. Yang keenam yaitu isi surat tugas yang menjelaskan mengenai pekerjaan yang wajib dilaksanakan penerima tugas, jangka waktu, serta pertanggungjawaban. Yang ketujuh yaitu keterangan tempat serta waktu pemberian tugas. Dan yang terakhir yaitu kolom tanda tangan pemberi tugas ataupun penerima tugas. Menjelaskan tata letak bagian-bagian dari surat tugas. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat, terdapat di kertas paling atas beserta logonya. Dan yang kedua yaitu judul surat, terdapat di setelah kepala surat. Dan yang ketiga yaitu nomor surat, terdapat di setelah judul surat. Yang keempat yaitu identitas dari pejabat pemberi tugas. Dan yang kelima yaitu terdapat identitas pegawai atau staf penerima tugas tersebut. Dan yang ketujuh yaitu keterangan tempat serta waktu pemberian tugas. Dan yang terakhir yaitu kolom tanda tangan penerima tugas dan pemberi tugas. Kolom pemberi tugas terdapat di sebelah kanan dan kolom penerima tugas terdapat di sebelah kiri. Saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang dibuat
yang isinya tentang kesepakatan atau perjanjian tertulis kedua belah pihak mengenai hak atau kewajiban kedua belah pihak yang saling mengikat satu sama lain untuk melakukan suatu atau tidak melakukan suatu yang melanggar kesepakatan atau perjanjian. Secara umum, surat perjanjian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah surat perjanjian autentik dan surat perjanjian di bawah tangan. Surat perjanjian autentik adalah surat perjanjian yang dibuat atau dihadiri oleh pejabat pemerintah. Yang surat perjanjian di bawah tangan itu sebaliknya, surat perjanjian yang dibuat tanpa disaksikan atau tanpa dihadiri oleh pejabat pemerintah. Fungsi surat perjanjian. Yang pertama adalah surat perjanjian harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi dengan materai. Maksud di sini adalah, jadi surat perjanjian itu bila mana dibubuhi materai atau misalkan kertas segel, dia bisa dianggap resmi secara hukum atau sah di mata pemerintah. Yang kedua adalah surat perjanjian harus dibuat dengan ikhlas, rela, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi di sini itu membuat perjanjiannya itu harus dengan ikhlas atau rela. Jadi kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Ketiga, isi surat perjanjian harus dimengerti dan disetujui oleh pihak-pihak yang saling bersepakat. Di isi surat perjanjian itu harus dibuat dan dimengerti oleh kedua belah pihak isinya. Jadi di kedua belah pihak itu ada kesepakatan bila mana itu ada yang kurang menguntungkan atau saling menguntungkan di kedua belah pihak. Yang keempat adalah isi surat perjanjian wajib tunduk kepada undang-undang dan norma susila yang berlaku. Yang maksud di sini adalah, jadi surat perjanjian itu dapat di bawah hukum undang-undang. Jadi apabila salah satu di pihak perusahaan atau pihak kesepakatan yang melanggar kontrak, salah satu pihak dapat menuntut ke pemerintah secara perdata atau pidana menurut undang-undang yang berlaku. Ciri-ciri surat perjanjian itu ada beberapa macam. Pertama, cirinya adalah surat perjanjian harus berlandaskan hukum, kesusilaan, serta mengikat kepentingan umum dan ketertiban. Yang kedua, objek surat perjanjian dalam surat kontrak disebutkan dengan jelas. Ketiga, surat perjanjian dibuat atas dasar rasa ikhlas dan tanpa paksaan. Keempat, dalam surat perjanjian, salah satu pihak yang terdapat dalam surat kontrak merupakan orang yang cakap. Kelima, judul kontrak dalam surat perjanjian harus ditulis dalam surat kontrak, dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Keenam, pihak-pihak yang terkait dalam surat perjanjian harus disebutkan identitasnya secara jelas. Jenis-jenis surat perjanjian, di antaranya tuh ada 5. Yang pertama adalah surat perjanjian jual beli. Surat perjanjian ini adalah surat perjanjian yang menyebutkan pihak penjual wajib menyerahkan suatu barang kepada pihak pembeli, dan pihak pembeli diwajibkan menyerahkan sejumlah uang atau sebesar harga barang tersebut kepada pihak penjual. Surat perjanjian sewa-menyewa, surat perjanjian yang berisi persetujuan antara penyewa dan yang menyewakan, di mana pihak harus membayar sejumlah uang atas pemakaian barang tersebut yang dimiliki oleh milik yang menyewakan, atau seperti halnya bangunan atau tanah dan lainnya. Surat perjanjian borongan adalah surat perjanjian yang dibuat antara pihak pemilik proyek dan pihak pemborong, di mana pihak pemborong menyanggupi atau sanggup untuk melaksanakan pekerjaan borongan sesuai dengan syarat atau spesifikasi serta waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.
Surat meminjam uang, perjanjian meminjam uang adalah surat perjanjian yang dibuat antara pihak peminjam dan pemberi uang, di mana peminjam menerima sejumlah uang pinjaman dari pihak piutang dan wajib mengembalikan uang tersebut dengan bunganya dan waktu yang ditentukan. Surat perjanjian kerja. Surat perjanjian ini adalah surat perjanjian yang dibuat antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam hal ini, objek dalam surat perjanjian adalah karyawan, dia atau pemberi kerja, dan pelayanan, karyawan dan pemilik perusahaan. Contoh surat perjanjian, contohnya ada surat perjanjian kerja. Dalam membuat surat perjanjian, ada beberapa macam atau beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuatnya. Yang pertama adalah judul surat perjanjian. Judul surat perjanjian harus ditentukan dulu terlebih dahulu. Kita sudah tahu jenis-jenis surat perjanjian itu apa saja. Nah, kita cantumkan jenis-jenis surat perjanjian itu. Contoh jenis surat perjanjian kerja. Yang kedua adalah data diri pribadi antara kedua belah pihak. Ini adalah data diri pribadi, nama lengkap atau alamat, nomor telepon. Ini bertujuan agar salah satu pihak dapat mengetahui atau misalkan bila salah satu pihak tidak melakukan kesepakatan atau misalkan melanggar kontrak, pihak tersebut dapat menuntut atau mendatangi pihak tersebut. Yang ketiga adalah pasal-pasal atau rincian dari kesepakatan tersebut. Pasal-pasal itu bebas. Bebasnya adalah tergantung kedua belah pihak. Mau itu saling menguntungkan atau tidak saling menguntungkan, tergantung dengan kesepakatannya. Jadi di sini itu ada rincian kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang keempat adalah penutup surat perjanjian. Jadi ini penutup surat perjanjian itu adalah paragraf yang dibuat untuk menutup surat perjanjian atau berisi paragraf yang penutup atau mengakhiri bagian rincian kesepakatan. Yang kelima adalah tanggal surat. Jadi tanggal surat ini diisi dengan tanggal berapa dan di mana tempat surat perjanjian tersebut dibuat. 6. Nama lengkap atau tanda tangan kedua belah pihak serta saksi-saksi. Ini diisi, maksudnya itu adalah unsur-unsur di mana kita harus mengisi nama lengkap kita atau nama lengkap kesepakatan kedua belah pihak dan diisi dengan tanda tangan saksi-saksi agar bila salah satu pihak tidak melakukan perbuatan atau misalnya melakukan perbuatan yang tidak disepakati, saksi dapat sebagai penengah atau mediasinya. Dan yang keempat yaitu surat kuasa. Dari pengertiannya, surat kuasa adalah surat yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri pekerjaan atau tugas. Nah, surat kuasa ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu surat kuasa formal dan surat kuasa non-formal. Surat kuasa formal untuk hal-hal yang formal, sedangkan surat kuasa non-formal digunakan untuk kepentingan pribadi. Fungsi dari surat kuasa ini adalah sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memberikan surat kuasa kepada pihak lain. Yang pertama yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa harus sudah dewasa serta harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu pihak penerima kuasa harus orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu surat kuasa
di mana penerima kuasa lebih dari satu orang tidak perlu diberi nomor surat. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, surat kuasa pengambilan gaji tidak perlu diberi materai. Ciri-ciri surat kuasa. Yang pertama yaitu surat kuasa berisi pernyataan pengalihan kekuasaan atau wewenang dari diri sendiri kepada orang lain. Dan yang kedua, surat kuasa dibuat dengan menggunakan bahasa di Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu bahasa dan kata-kata yang digunakan dalam surat kuasa dibuat dengan singkat, padat, dan jelas sesuai peruntukannya. Jenis-jenis surat kuasa yaitu yang pertama, surat kuasa perseorangan, yang kedua yaitu surat kuasa kedinasan, dan yang ketiga yaitu surat kuasa istimewa. Oke, yang pertama yaitu surat kuasa perseorangan. Surat kuasa perseorangan adalah surat kuasa yang dibuat oleh seseorang atau pemberi kuasa dan diberikan kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan si pemberi kuasa. Contoh dari surat kuasa perseorangan, yang pertama yaitu surat kuasa pengambilan barang, yang kedua yaitu surat kuasa pengambilan gaji pensiun, yang ketiga yaitu surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan. Yang kedua yaitu surat kuasa kedinasan. Surat kuasa kedinasan ini adalah surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan kepada seorang pegawai atau pejabat tertentu untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan instansi atau perusahaan tersebut. Contoh dari surat kuasa kedinasan ini, yang pertama, surat dinas workshop sosial media di sekolah. Yang kedua yaitu surat dinas keluar di perusahaan swasta. Yang ketiga yaitu surat dinas pemberitahuan cuti bersama. Yang ketiga yaitu surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang diberikan kepada pihak lain untuk mewakili pemberi kuasa. Misalnya, seseorang yang memberi kuasa kepada pengacaranya dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengadilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian surat kuasa. Yang pertama, ada kop surat atau kepala surat yang menunjukkan identitas dari instansi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu judul atau jenis surat, baik surat kuasa perseorangan atau surat kuasa kedinasan maupun surat kuasa istimewa. Dan yang ketiga yaitu nomor surat. Nomor surat ini diletakkan di bawah judul surat. Dan yang keempat yaitu identitas pemberi kuasa diberikan secara lengkap. Yang kelima yaitu identitas penerima kuasa biasanya meliputi nama, alamat, dan jabatan. Dan yang keenam yaitu isi dari pemberian surat kuasa tersebut. Yang ketujuh yaitu penutup. Dan yang ke-8 yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat kuasa. Yang ke-9 yaitu nama lengkap dan tanda tangan pihak pemberi kuasa maupun penerima surat kuasa. Dan yang terakhir yaitu materai sebagai bukti bahwa surat tersebut sah. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita acara, yaitu mengenai penjelasan dari berita acara, kemudian yang kedua fungsi dari berita acara, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat berita acara, kemudian yang keempat susunan penulisan berita acara, kemudian yang kelima jenis-jenis berita acara, kemudian yang terakhir yaitu contoh dari berita acara. Surat berita acara adalah sebuah dokumentasi yang berupa catatan resmi mengenai sebuah peristiwa atau pernyataan yang berlaku di mata hukum. Nah, maka dari itu, dalam setiap peristiwa penting, terutama yang berkaitan dengan organisasi atau instansi tertentu, wajib membuat berita acara. Fungsi dari berita acara bisa sebagai keabsahan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Berita acara juga memiliki peran yang sangat penting dari setiap masing-masing instansi. Nah,
Instansi tersebut dapat menggunakan berita acara sebagai bukti otentik suatu kegiatan yang dilakukan oleh penerima tugas, dan si penerima tugas akan membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dengan pembuktian dari suatu kegiatan sebagai notulen. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan membuat berita acara. Yang pertama, pastikan untuk mencantumkan pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Dan jangan sampai lupa untuk memperhatikan detail dari pihak-pihak yang terlibat, seperti nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, atau yang lainnya. Karena ini sangat penting, maka jangan sampai detail ini terlewatkan. Kemudian yang kedua, dalam penyusunan berita acara serah terima barang, jenis barang yang akan diserah terimakan antara kedua belah pihak harus dijelaskan secara detail. Lalu yang ketiga, pastikan untuk selalu mencantumkan waktu kejadian. Dijelaskan secara jelas, seperti menjelaskan waktu, hari, tanggal, bulan, dan juga tahun. Yang keempat, perhatikan dan pastikan tempat lokasi kejadian yang dilaksanakan juga tercantum dalam berita acara tersebut. Ini bisa mengenai alamat lengkap sampai dengan kode pos. Kemudian yang kelima, sebagai dokumen administrasi resmi. Dokumen ini harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Lalu yang terakhir, pastikan untuk mencantumkan saksi. Ini bisa sebagai tanda bukti bahwa dokumen ini sah dan juga benar. Selanjutnya, susunan penulisan berita acara. Pertama, kepala berita acara yang dituliskan dengan huruf besar dan dibuat di tengah lembaran naskah yang paling atas. Yang kedua, nomor berita acara. Ketiga, perihal surat berita acara. Yang keempat, isi berita acara. Dalam isi berita acara mencangkup beberapa hal penting seperti pertama, keterangan waktu mulai dari hari, tanggal, bulan, tahun, serta tempat pelaksanaan acara. Kedua, nama, NIP, pangkat, dan yang lainnya. Ketiga, alamat. Keempat, permasalahan pokok yang akan menjadi pembahasan. Kemudian, penutup berita acara. Dalam penutup berita acara juga mencakup beberapa hal penting, diantaranya pertama, tempat pelaksana, tanggal, bulan, serta tahun. Yang kedua, beberapa pihak dalam acara berita. Ketiga, nama pihak pejabat yang terlibat dalam berita acara. Keempat, stempel jabatan dan tanda tangan asli serta nama. Yang kelima, tanda tangan para saksi. Kemudian ada jenis-jenis berita acara, yaitu yang pertama berita acara rapat, kedua berita acara kejadian, ketiga berita acara kegiatan, lalu yang keempat berita acara serah terima, kelima berita acara kehilangan, lalu berita acara kerusakan barang, kemudian berita acara bencana alam, dan berita acara jual beli. Ini ada contoh dari berita acara. Pertama, kop surat yang dibuat ditempatkan di tengah lembaran naskah yang paling atas, kemudian menuliskan alamat jalan, nomor telepon, sampai dengan nomor fax. Kemudian, yang kedua di bawahnya menuliskan nama, NIP, jabatan, dan juga alamat. Kemudian yang ketiga menuliskan nama dan juga NIP dari pihak yang bersangkutan. Kemudian yang keempat menjelaskan permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima tanda tangan dari pihak yang bersangkutan. Segitu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.